Allah mempunyai sifat jaiz, kembali ke sifat jaiz Allah. Dan Allah itu kan sebutan untuk yang maha satu. Lafadznya alif, lam, lam, ha. Kalau di yang disebut dengan lam jalalah. Lam jalalah. Kalau alif lam masuk ke selain lafadz Allah, itu disebut al-ma'rifat, bermakna satu. Sebelum lafadz Allah itu digabungkan dengan al-jalalah, berbentuk kalimat ilahun, artinya Tuhan. Dan di situ ditambah dengan alif lam al-ma'rifat, ma'rifat bermakna satu, jadi Tuhan itu hanya satu. Dan di situ kalau saya membuka hati orang untuk menuju Allah, saya bimbing hatinya untuk berzikir ke Allah. Setelah itu nggak ada sebutan Allah lagi, itu hanya proses. Jadi Allah itu hanya proses pembuka. Selanjutnya menjadi kelakuan apa? La ilaha illallah. Nanti kita tanyai la ilaha, masih adakah Tuhan yang saya kagumi? Masih adakah di sini yang menghidupi saya? Masih adakah? Begitu kita sadar illallah, itulah sifat Allah. Bukan pencarian lagi, kita sudah menuju Allah. Illallah di situ hanya apa? Sadar, terima. Allah itu hanya sebutan. Allah itu hanya sebutan ya. Ya, sebutan untuk yang menghidupi kita, memberikan hidup kita. Kalau sudah lewat di situ, sesungguhnya sudah nggak ada sebutan. Ada zat yang maha kuasa yang menghidupi kita. Saya tidak punya hidup, saya tidak punya takdir, saya tidak punya nasib, semuanya hak yang maha kuasa Allah. Oke. Terus ini Mbak, kan banyak nih kalau misalnya ada fanatisme beragama ya. Iya. Banyak yang bertanya apakah surga itu kalau memang ada, itu hanya diperuntukkan untuk orang yang muslim saja, Mbak? Apakah mereka yang non muslim tidak boleh mendapatkan surga? Saya katakan tadi, Islam itu kelakuannya, Muslim itu orangnya. Itu haknya Allah. Memang surga untuk orang Muslim, orang Islam, bukan untuk orang yang beragama. Islam itu selamat, selamat dikala kita menghadap Tuhan. Jadi agama tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan adalah bakti kita, menyembah kita ke Allah. Islam itu haknya Allah, biar Allah yang menentukan kita Islam apa enggak. Cuma memang dalam negara Indonesia KTP harus diisi dengan agama, karena memang Indonesia mengekspor mengimpor, mendatangkan dari luar itu agama. Sebenarnya tanah Indonesia, tanah Jawa itu berketuhanan. Kan agama semua dari luar, sehingga muncul agama. Inna dina indallahil Islam, jangan ke agama. Orang din itu apa? Berkeyakinan, berketuhanan. Yang berketuhanan yang diakui Allah adalah orang yang benar-benar menuju Allah, itulah Islam. Orang yang benar-benar menuju yang Maha Esa, itulah Islam. Tunjukkan kita itu jujur, hidup kita sadar menuju Allah apa enggak. Kalau Indonesia
Indonesia membawa logo-logo agama, selamanya nggak akan rukun. Betul. Kalau berasaskan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, yakin damai rukun. Kan itu hanya thariqah kita. Kita ada yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad, ada yang melalui Nabi Isa. Hanya media. Iya. Maaf, ini saya perjelas lagi, hanya media. Kalau orang Islam menghadap Ka'bah, kalau yang lain ada yang menghadap salib, ada yang menghadap patung Buddha. Kalau dibendakan semua dari batu. Iya. Sejatinya kita itu menghadap Allah yang tidak berbentuk. Hidup kita menghadap kemanapun, kita dalam keadaan apapun, hadapkan hidup kita ke Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Pada litakbiratul ikram yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu janji setia kita ke Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu milik Allah. Iya. Buktikan. Itu kan berketuhanan, bukan Iya. beragama. Iya. Berarti agama tidak menjamin orang masuk surga, namun Ya enggak. yang membawa kita selamat itu ya tingkat kepasrahan kepada Tuhan. Iya, pengabdian kita ke berbuat baik kepada Tuhan yang sesama. Maha Esa. Itu kan Masalah. jelas ya, ada sabiin. Iya. Yang di Quran itu kan ayatnya sudah jelas ya. Iya. Kita ciptakan kedamaian, kita hormatilah cara thariqah orang lain. Kalau dalam bahasa Arab thariqah, kalau dalam bahasa kita pilihan orang lain. Yang menerima akibatnya ya kita sendiri, ya orang-orang itu sendiri. Mengapa kita harus mencampuri urusan orang lain? Betul. Selamatkan diri kita. Ku anfusakum, selamatkan dirimu, wa alikum, keluargamu. Mengapa mengurusi orang lain? Nggak ada kan? Iya. Memang orang itu keracunan dengan dakwah-dakwah yang mendiskriminasikan keyakinan lain. Gitu ya, Pak ya? Iya. Sebetulnya kita berketuhanan yang Maha Esa, cukup. Quran jelas. Tadi sudah saya Ayat Bhinneka Tunggal Ika ada, malah ayat musyrik, ayat mesunya Allah ada. Apa musyrik itu? Merasa dia lebih pandai, itu loh, mengakui kemampuannya, mengakui kebenarannya, itulah musyrik, menyembah dirinya sendiri. menyalahkan orang lain. Iya. Memakai jubahnya Tuhan. Tradisinya dibawa, tauhidnya tidak dibawa. Begitu pulang dari haji, tradisinya dibawa. Sebelumnya dipanggil bapak ibu, berhubung dari Mekah, umi, abah. Hanya tradisi. Dan pakaiannya hanya kopiahnya yang putih, tapi tidak pucung, tidak putih seluruhnya. Iya. Ya. Makanya Sunan Kalijogo itu menciptakan tembang 11. Itu kalau orang Jawa menamakan golongan 11 rolas hae Allah, hae sing kuwasa. Mulai dari mijil, Mas Kumambang, mijil, sinom, kinanti, asmarandono, gambuh, dandang gula, pangkur, asmarandono, pucung. Itu semua Sunan Kalijogo mengambil dari Al-Quran. Perjalanan orang untuk mulai dilahirkan imannya sampai menuju pucung putih hatinya. Sunan Kalijogo kan nggak bisa dalil-dalil Arab, asli wali dari Jawa, kelahiran Jawa, membawa Al-Quran ke Jawa yang bisa dipahami oleh orang Jawa. Dialah orang yang bertauhid sejati, jujur dengan Jawanya, Sunan Kalijogo. Wali-wali yang lain berasal dari Arab. Makanya Sunan Kalijogo memakai pakaian tradisi Jawa, belangkonan. Iya. Jujur dengan Jawanya, tidak keracunan dengan tradisi, tapi jujur dengan budayanya.
mengangkat Jawa setinggi-tingginya. Iya. Oke, berarti prinsipnya yang berhak selamat tidak hanya orang Islam ya. Bukan, Islam itu hanya Allah. Iya. Gak perlu saya gak beragama, saya berketuhanan. Saya diakui tidak punya agama, silahkan, tapi saya punya Tuhan Allah. Tidak. Untuk apa kenal terminal kalau belum mengenal terminalnya? Hanya mengenal, memandang dari jauh. Belum pernah sampai ke terminal. Iya, kalau sudah di terminal, untuk apa? Iya. Kendaraan, agama kan kendaraan, Iya. transportasi. Iya. Sudah sampai kok membawa agama. Jenengan itu kan lama di pesantren ya, cukup lama lah ya di pesantren, bergelut di ayat-ayat Quran dengan musyarah dan hadis-hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya. Sebenarnya yang diharamkan itu, yang dilarang itu darah yang segar atau darah yang digoreng, Mbak? Kok darah yang digoreng itu kok enak gitu? Enak, Iya. kan itu orang kalau di Al-Quran nggak ada loh ya mengatakan darah itu najis. Cuma ada ayat yang mengatakan diharamkan makan darah. Lalu kita tanya pada diri kita, selama ini kita tidak makan darah itu iman apa enggak? Al-Quran itu untuk urusan iman, bukan untuk urusan mulut. Iya, iya. Makanya darah di situ dimaksudkan adalah mendolimi orang lain, memakan bukan haknya. Jaga terus dimaknai, darah mengalir. Itu kan untuk apa? Keyakinan untuk membenarkan dirinya. Iya, iya, iya. Quran itu sifat loh ya, Iya. bukan kalimat. Tolong. Saat seperti yang saya sampaikan tadi, saat kemudian Tuhan menciptakan, sebelum dia menciptakan manusia. Maaf sebelumnya saya klarifikasi, bagi yang memang fanatik darah diharamkan silahkan, saya nggak melarang loh ya. Berhubung saya yang ditanyai adalah pendapat saya, diikuti silahkan, enggak silahkan. Iya. Saya bertanggung jawab dengan yang saya ucapkan. Oke, Mbak No, insya Allah bisa diterima. Sebelum Tuhan jauh menciptakan manusia, menciptakan jagat raya, itu mereka sekali lagi Tuhan sudah tahu nanti hasil akhirnya bagaimana. Iya. Ya kan, kemudian menciptakan surga dan neraka begitu. Dan Tuhan pasti sudah tahu lah, ini mesti banyak yang masuk neraka, banyak yang negatif daripada positif begitu. Iya. Tapi pertanyaannya kok wis ngerti nek bakale endingnya kan banyak yang masuk neraka, akan mendapatkan siksa, taruhlah bagi yang percaya terhadap siksa begitu. Iya. Tapi kok ya masih terus dilanjutkan skenario itu, kayak apa ya, kayak pembunuhan berencana gitu. Makanya Allah di Al-Quran ada ayat wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Allah hanya membuat hiburan, panggung sandiwara, terserah Allah. Kan gitu aja. Berarti kita nggak perlu terlalu serius dong kalau ini hanya hiburan aja. Ya serius. Seriusnya itu sadar kita ke Allah. Ya serius. Ya tahu diri lah kita diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan untuk orang-orang yang terkecoh dengan kemewahan dunia, yang terjerumus, tidak sadar dengan yang memberi, dikira kaya pangkat itu dari hasil jeripayahnya, bukan dari Allah. Itulah yang membuat mereka masuk neraka. Saya harus berkiblat ke yang mana, Mbak? Yang ilalia budun atau yang sendagurau? Ya berkiblat kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Dinikmatilah dunia ini, memang fasilitas dari Allah. Untuk apa kita menghindari dunia? Kalau nggak mau kenikmatan dunia ya mati aja. Cuma dalam kenikmatan menikmati dunia ini, semua ini untuk fasilitas beribadah menyembah Allah. Oke. Iya. Oke,
Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Mbah No bagi teman-teman yang ingin mengenal Allah, Mbah No? Ya, untuk pemirsa YouTuber ngaji Roso, khususnya yang mengikuti saya, Mbah No, saya selalu membuka diri untuk bersaudara dengan Anda semua, tidak memandang latar belakang, tidak memandang baik itu dari lembah hitam ataupun putih, karena semua yang kita lakukan adalah takdir dari ilahi. Khair wasar minallah, baik dan jelek itu dari Allah. Saya tidak pernah merubah karakter, saya hanya mengajak ke yang maha kuasa dengan tidak merubah latar belakang. Yang biasanya menjadi dukun, silahkan lanjutkan dukun, tapi dukun yang iman. Dugem gimana, Mbah? Dukun kalau memang dia jujur, ya Allah hobi saya dugem, memang kita ya sadar ini karakter dari Allah, sadar, ya silahkan aja, tapi ya jangan terlena di dugemnya. Tapi dugem tetap beriman ya, Mbak ya? Iya, tapi ada batas-batas di situ. Oh, sendaguro aja lah, Mbak? Iya. Oh, dunia hanya sendaguro, buat apa juga? Nah, Takut berlebihan, Mbak? musik ya dinikmati musik. Jujur kita senang dengan musik, dengan gemerlapnya dunia dinikmati. Untuk apa hidup di gua? Enggak. Oke, Mbak No. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak pencerahan ke teman-teman. Mbak No, alamatnya di mana, banyak teman yang tanya? Saya alamat nggak nentu. Oh, nggak nentu ya? Karena saya punya jamaah, kadangkala di Surabaya, kadangkala di Bojonegoro, kadangkala di Jepara, kadangkala di Kediri. Cuma ada jadwal-jadwal tertentu untuk kita berkumpul. Jadi alamat tetap memang KTP Kediri, Kandangan, Desa Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kediri, itu KTP saya, tapi saya tidak pernah di situ. Jadi saya ya bisa dikatakan jahil langkung.